Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin ya rabbal alamin. Kita meneruskan kajian kitab Sirul Asrar asal yang pertama kemarin. Kita meneruskan wa rujul insan al-khas wa wusuluhu ila watanihi wa huwal qurbah bi ilmil haqiqah. Jadi tapi sebelum kita membahas tentang kembalinya manusia secara khusus, ini secara rohaniah, ya, kembali ke tempat yang asli, yaitu adalah kenal kepada Allah. Kita membahas dulu tentang apa? Tentang ayat wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amrihi rabbi. Di situ wahai Muhammad, kalau ada yang bertanya masalah ruh, kamu katakan bahwa ruh itu adalah urusanku, Allah. Ini seakan-akan kalau kita membaca teks itu seakan-akan satu Rasulullah itu tidak pernah mengajari tentang ilmu ruh, seakan-akan. Akan tetapi Rasulullah, satu contoh di secara hadis, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu kaidahnya faridah, itu pakai mubalaghah, sangat-sangat difardukan. Seharusnya ketika Rasulullah hanya meminta di situ ilmu fikih atau ilmu syariat, seharusnya bukan kaidah faridah tetapi fardun. Talabul ilmi fardun gitu. Ini juga yang ditafsiri hadis itu oleh Syekh Al-Jilani adalah itu kaidah ilmu apa? Ilmu tasawuf, ya, atau kajian ilmu hakikat atau kajian ilmu ruh. Nah, mengapa di ayat itu Allah Ta'ala berpesan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kalau ada orang yang bertanya tentang masalah ruh, kamu jawablah, ruh itu urusanku. Itu mengapa di situ dikatakan? Di situ dikatakan oleh Allah apa? Muhammadnya sebagai makhluk. Muhammad sebagai makhluk. Satu contoh macam ini. Kalau seandainya masalah ruh itu tidak boleh dikaji, ya, mengapa Syekh Abdul Jilani terang-terangan membuat kitab yang dinamakan Sirul Asrar? Di dalam kitab Sirul Asrar itu menerangkan masalah ruh. Dari mulai penciptaan ruh itu dibahas oleh beliau. Seakan-akan kakek menentangi ayat itu. Ini dua versi. Orang yang ahli hijab dan orang yang ahli musyahadah. Bagi orang yang ahli hijab, makanya ada satu golongan, ada suatu masyarakat yang tidak membolehkan mengkaji ilmu tasawuf atau ilmu hakikat. Nah, itu di situ. Itu al-hijab. Tetapi bagi orang yang sudah musyahadah, yang dipandangnya itu bukannya makhluk, tetapi Allahnya. Karena kan kajian tasawuf atau kajian ilmu ma'rifatullah itu atau kajian ilmu hakikat adalah kita kembalikan ke Allahnya. Kalau kita memandang Muhammadnya sebagai makhluk, tetapi kalau kita pandang Muhammad itu sebagai lahir hakikat, satu contoh macam ini. Kita mengkaji ilmu ruh malam ini. Yang kamu pandang bukan sayanya, tetapi apa? Adanya sifat Allah di situ. Adanya Allah di situ. Jadi makanya di situ ayat itu memberikan apa? Untuk Muhammadnya, untuk apa? Untuk makhluknya maksudnya. Kalau makhluk tidak boleh. Tapi kalau kita kembali ke hakikat, karena apa? Makhluk itu hakikatnya tidak ada. Karena makhluk itu hakikatnya tidak ada. Yang ada cuma Allah. Jadi untuk yang ahli musyahadah, seperti satu contoh Syekh Abdul Jilani,
membuat kitab ini bukan berdasarkan makhluknya, tetapi alimnya hakikatnya di situ, yaitu Allah di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu tasawuf. Hati-hati, ada yang pakai so, ada yang pakai sin. Tasawuf. Jadi yang benar apa? Yang benar adalah tasawuf, bukan tasawuf. Kalau tasawuf artinya adalah membersihkan atau membeningkan atau menjernihkan kalbu dari bagian sofa. Tapi kalau tasawuf pakai sin itu menunda-nunda. Walaupun gini tuh, orang pintar mengkaji, orang mahir membicarakan tentang ilmu tasawuf, tetapi perlakuan itu meninggalkan ilmu syariat, itu namanya kajian tasawuf, bukan tasawuf. Karena apa? Belajar menunda-nunda. Jadi kalau orang dia itu katanya ngaji tasawuf, tetapi perbuatannya itu meninggalkan atau menunda-nunda dengan kewajiban. Satu contoh perbuatan syariat, sholat. Itu berarti apa? Bukan kajian tasawuf, tapi tasawuf. Pakai sin, itu beda sih. Jadi beda. Tasawuf dengan tasawuf itu beda. Kalau tasawuf itu belajar menjernihkan atau membersihkan hati, tapi kalau tasawuf pakai sin itu menunda-nunda hati. Jadi kalau ada orang mengkaji ilmu tasawuf, katanya kajian apa? Kajian tasawuf, tetapi dia itu menunda-nunda atau bahkan meninggalkan syariat. Udah benar. Satu contoh, orang itu mengkaji ilmu tasawuf, tetapi syariatnya dia tinggalkan, itu salah kajian. Salah, ya. Bukan itu tanda tasawuf. Ya, jangan-jangan itu bukan ngaji tasawuf, tapi ngaji tasawuf pakai sin gitu, bukan pakai so. Nah, makanya yang pakai sin itu artinya menunda-nunda. Kajiannya benar, membicarakan tentang ilmu ma'rifatullah, ilmu hakikat mahir. Tetapi secara syariatnya bukan itu namanya sekedar teori. Tetapi tidak ada praktek namanya. Ya, itu. Ya terus kita kajikan masuk ke masalah ruh. Yang kemarin kita bahas adalah jasad. Jasad ini bisa kembali ke asal. Ya. Jasad ini bisa kembali ke asalnya adalah apa asalnya? Dari surga yang dinamakan Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus. Untuk mencapai kembali ke derajat-derajat itu adalah tidak meninggalkan ilmu syariat, tidak juga meninggalkan ilmu tarekat, sampai juga ilmu ma'rifatullah. Apalah artinya tadi yang kemarin saya sampaikan. Kalau ditanyakan ialah masuk surga atau masuk neraka. Semuanya jawabannya masuk surga. Tetapi secara perbuatan tidak menunjukkan itu. Itu kemarin derajat daripada jasad atau jasmani. Sekarang kita masuk ke masalah ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruju'ul insan al-khas, dan kembalinya manusia secara khusus. Wa wusuluhu, dan sampainya ila waqonihi, kepada tempat yang asli. Wa huwal qurbah, adalah qurbah, dekat, yaitu bi'ilmil haqiqah, dengan ilmu hakikat. Wa huwa tauhidu fi alamil lahud, adalah ilmu tauhid fi alamil lahud, di alam lahud. Fi alami khayalatihi, di dalam alam khayal, kehayalannya, fi dunia, di dalam dunia. Jadi kemarin bisanya kembali secara jasmani, kembali ke tempat yang asli atau surga-surga, tidak meninggalkan ilmu syariat. Dengan sebab apa? Dia itu bisa babi amali ilmu syariat. Jasad itu bisa kembali ke tempat yang asli dengan beramalkan ilmu syariat, ilmu tarekat, dan ilmu ma'rifat. Supaya apa? Supaya amal itu tidak penuh dengan kesyirikan, tidak penuh dengan keriaan. Salah satu contoh, kita itu ketika kita ibadah ada kadak wati rububiyah, mengakui sifat-sifat ketuhanan ada pada diri kita, itu sudah menunjukkan itu sifat rububiyah. Satu contoh, kita senang, gemar ketika dipuji. Hidup kita tuh maunya tuh dipuji orang.
senangnya dipuji orang. Itu salah satu kita sudah mengambil sifat, mengakui sifat ketuhanan. Karena apa? Padahal alhamdulillahirabbil alamin, padahal pujian itu hanya milik Allah, bukan milik manusia. Nah, jadi kalau manusia itu kepengennya dipuji, berarti saat itu dia memakai sifat rububiyah. Sifat apa? Sifat-sifat ketuhanan. Nah, tujuan daripada ilmu tasawuf itu adalah membersihkan hal-hal itu, membersihkan keakuan sifat ketuhanan, atau dikatakan oleh Syekh di situ adalah tada wafir rububiyah, pengakuan sifat ketuhanan. Itu. Yang kedua adalah supaya kembalinya secara rohani, secara khusus, karena roh kita itu sudah kenal kurbah, sudah kenal dengan Allah. Salah satunya adalah dengan ilmu hakikat, ilmu tauhid. Itu kita belajar. Supaya apa? Supaya betul-betul kembali kita itu asal. Karena dulunya kita sudah kenal, dulunya sudah dekat dengan Allah secara dia di alam arwah. Itu diturunkanlah ke bumi supaya apa? Supaya berpisah dengan kekasihnya. Supaya apa? Supaya semakin rindu. Karena itu. Jadi karena apa? Karena orang-orang yang sudah sampai ke ilmunya, ke ilmu hakikat adalah dia itu semakin zauq, semakin cintanya itu semakin menggebu, rindunya itu semakin menggebu dengan Allah. Itu. Karena apa? Dulunya itu sudah bertemu, sudah berkasih sayang. Sengaja dipisahkan oleh Allah. Jadi tujuannya apa tujuannya? Supaya semakin rindu. Ibarat kamu yang masih bujangan. Jadi dulunya kita tuh berdua dengan pasangan, ternyata dipisahkan suatu jarak. Pemisahan jarak itu pasti kita tuh merasa ingin bertemu. Rindunya itu semakin banget gitu. Begitulah kehendaknya Allah Ta'ala itu. Jadi ketika sudah di alam khayalati, ayam khayalan dunia ini adalah alam khayalan itu. Nah, supaya ini kembali ada ilmu ma'rifatullah atau ilmu hakikat. Makanya disebut dikatakan bi'ilmil haqiqah, dengan ilmu hakikat, yaitu adalah ilmu tauhid. Kapan itu? Bisa ibadatihi, dengan sebab ibadahnya, sawa'un kana naimana. Ya, sama juga adanya itu tidur, al ghairihi atau selainnya. Jadi orang-orang yang sudah berhakikat, orang-orang yang sudah ilmu ma'rifatullah, ini dalam keadaan tidur pun itu sudah kenal dengan Allah. Bahkan di situ diceritakan bal idza namal jasadu, bahkan apabila tidur jasadnya, wajada qalbu fursah, maka akan menemukanlah hatinya suatu fursah itu maksudnya itu apa? Bahasa itu suatu bentuk lah, suatu lingkaran, suatu tempat boleh. Fayadhabu ila watani, maka ia akan kembali kepada tempatnya al-asli yang asli, imma bikuliyatihi, ada kalanya dengan keseluruhannya. Jadi walaupun orang-orang itu tidur, tapi tidurnya itu tidur dalam keadaan bertemu dengan Allah. Ini dikatakan tidurnya itu ibadah. Makanya kata Nabi juga dikatakan naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim itu lebih baik daripada tidurnya ibadahnya orang yang bodoh. Tidurnya kok bukannya tidur, jangan tidur, melamunnya orang yang alim ini lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Melamun kok. Kenapa? Karena melamunnya itu penuh dengan tafakur, lagi memikirkan tentang kebesaran Allah. Tidak ada memikirkan makhluk di situ. Seandainya memikirkan makhluk pun itu terlintas hanya Allah, bukan siapa-siapa. Itu jangan tidurnya, melamun juga. Bahasa itu sambil merokok, dia merokok sesaat, merokok sambil melamun tafakur, ini lebih baik daripada ibadahnya orang-orang yang bodoh. Tanya, kan ketika kita tidur, roh itu kan lepas dari jasad. Nah, itu roh kita itu bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau orang yang tidur itu bukan roh yang lepas, tapi sukma. Jadi itu ada roh, ada sukma. Sukma itu di mana tempatnya adalah di akal. Karena roh itu kan di empat tempatnya itu. Nah, makanya orang yang tidur itu dia tetap bisa napas.
itulah menunjukkan bahwa menunjukkan saat itu rohnya tidak dicabut, tapi sukmanya dicabut. Sukma. Apa bukti bahwa itu sukma apa? Ketika orang itu tidur, dia tidak bisa ngapa-ngapa, tidak bisa memikirkan apa-apa. Tetapi dia itu ketika dia bermimpi, apapun mimpinya pasti akan dialami sampai dia terjaga, bangun. Terasa sampai dia bangun. Satu contoh, dia itu tidur tapi dikejar guguk, dikejar guguk anjing. Itu lagi ketika dia bangun pun biasanya itu nafas masih ngapa-ngapain. Gitu. Senam jantung. Hah? Senam jantung. Senam jantung namanya. Jadi kalau namanya senam jantung. Jadi itu. Jadi sukma. Ruh. Nah, ruhnya itu tadi. Dia tetap berhadapan dengan, bahkan imma bikuliyati, ada kalanya itu keseluruhan. Tidak ada menyelewengkan. Tidak ada namanya mimpi-mimpi buruk, tidak ada lagi. Tidak mungkin orang-orang yang sudah sampai ke sini tidak mungkin dia akan bermimpi-mimpi jorok. Apalagi sampai mimpi-mimpi yang pokoknya yang jorok lah. Tidak mungkin sama sekali. Orang-orang yang sudah sampai ke ilmu hakikat. Tidak mungkin ketika tidurnya itu akan bermimpi yang tidak baik. Bahkan di situ bisa bermimpi dengan para wali. Imam Biliyatin atau di situ au bijuziyatihi atau dengan juz-juznya, bagian-bagian lain. Yang jelas dalam keadaan tidur pun dia itu sudah bertemu, sudah beribadah. Ibadahnya itu selalu dekat. Jadi tidak ada lagi dalam keadaan tidur pun tidak ada menyebutkan bahasa. Mimpinya pun tidak ada mimpi-mimpi yang jorok, mimpinya pasti mimpi yang baik. Dari situ. Berarti sukma dengan ruh itu beda. Sukma dengan ruh. Beda. Jadi sukma itu adalah sesuatu yang ada di akal. Itu sukma, kalau bahasa kita itu sukma. Kalau bahasa ilmu hakikat ya sama-sama ruh, karena roh itu ada 4 itu. Kalau kita kembalikan ke awal. Itu di situ ya. Jadi makanya orang yang tidur itu dia tetap masih bisa bernapas. Kalau mau dicabut, baca mati kan? Nah, berpisah dengan jasad. Buktinya orang tidur dia bernapas. Tapi akal yang dicabut saat itu. Baru secara akal kan? Bahasa kita itu sukma. Makanya orang-orang yang sudah sampai ke ilmu hakikat pun dia tidurnya pun tidak kemana-mana. Tidak adanya menyekutukan Allah. Tetap dia itu kurbah, tetap dekat. Terjaga pasti. Di situ dikatakan qala walidzalika, dan karena itulah qala Rasulullah SAW, dan karena itulah telah bersabda Rasulullah SAW, naumul alimi khairun min ibadatil jahili. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Tidurnya toh itu tidurnya toh, bahkan lamunan nyontok, lamunan duduk macam ini, melamun sambil merokok. Orang-orang yang sudah sampai ke makom hakikat itu lebih baik daripada ibadah. Jadi jangan sampai kita itu jadi orang bodoh. Bodoh itu adalah azab. Jangan seperti kebanyakan orang gini tuh. Kebanyakan orang gini tuh malas ngaji. Kamu takut? Lagi tahu. Karena selama ini banyak penjelasan dari para ya mohon maaf, dari para dai kita itu tadi. Ketika kamu tuh berbuat salah karena tidak tahu, tidak apa-apa. Itu di situ. Ini ayat akan termakan mentah-mentah oleh orang awam. Berarti lebih baik tidak tahu. Tidak usah ngaji sekarang ini. Padahal kebodohan itu azab. Kan banyak macam itu. Bendilah ngaji, aja tahu. Kamu kalau tahu tapi dapat dosa. Ini yang salah pemahaman orang-orang awam itu. Padahal tidak tahu kebodohan itu adalah azab. Makanya sampai-sampai orang yang alim, orang yang mengamalkan ilmunya adalah dia ini lebih baik daripada orang yang ibadah tapi bodoh. Ibadah tanpa ilmu. Ini sekarang sudah banyak orang yang tidak ngaji di situ. Kenapa? Karena aku tahu. Karena kalau dia itu berbuat salah karena ketiadatahuan, tidak ada apa-apa itu di situ. Itu alasannya. Akhirnya orang malas untuk tahu, malas untuk ngaji. Karena alasannya tuh
Apalagi kalau aku tahu berbuat salah, akhirnya berdosa. Itu di situ. Kebanyakan orang macam itu tidak? Itu di situ. Kapan itu bisa dikatakan tidurnya orang alim itu adalah lebih baik daripada ibadah orang bodoh? Ba'da hayatil qalbi binuri tauhid, setelah hidupnya hati dengan cahayanya tauhid. Dengan cahaya tauhid inilah di dalam qalbunya. Jadi jangan sampai qalbu itu mati. Diibaratkan di dalam kitab Tanwirul Qulub dikatakan hati itu ketika hati itu keras, itu diibaratkan bumi yang gersam, yang keras. Diibaratkan bumi itu tadi, tanah ini ketika keras, ini tidak akan bermanfaat ketika adanya hujan. Tetapi itu keras lah, beku lah. Nah, begitulah hati. Hati itu ketika hati itu keras, tidak ada nur tauhid, tidak ada ilmu tauhid, tidak ada pengenalan diri. Ini sama dengan itu tadi. Jadi tidak manfaat ketika ada mau ilmu. Apa tidak kebodohan itu sebagai ansar? Ketika dia tidak mau belajar, tidak mau mengkaji ilmu-ilmu, akhirnya hatinya keras. Akhirnya apa? Akhirnya ada mau ilmu apapun tidak sampai ke hatinya. Itu diibaratkan apa? Diibaratkan seperti tanah yang gersang atau yang keras, sehingga ketika ada turun hujan pun tidak menjadikan manfaat di situ. Begitulah hati. Nah, dengan hati yang hidup inilah, dengan cahaya tauhid inilah yang akan menerangi sehingga dalam keadaan tidur pun dia itu bisa berkeseluruhan tetap kurba, tetap dekat dengan Allah, tetap kenal dengan Allah, tidak menyekutukan Allah, bahkan tidak sampai tergoda oleh iblis atau setan. Karena kaidahnya apa? Ilmu hakikat itu orang-orang yang sudah sampai ke makam ilmu hakikat tidak akan masuk yang dinamakan setan. Terbakar di situ. Kalau sudah masuk ke alam hakikat itu, setan itu akan terbakar, tidak mampu. Makanya orang-orang yang sudah sampai ke ilmu hakikat, ini tidurnya itu tidak mungkin dia itu akan bermimpi jorok. Tidak mungkin. Seterusnya adalah wa mulazamul asma'i tauhid, dan melazimkan menyebut asma-asma tauhid bilisan sirri, dengan lisan yang sir, bi ghairi hurufin wala sautin, dengan tanpa huruf dan suara. Ini tingkatan tanpa suara, tanpa huruf, ini sudah tingkatan sirul asrar namanya. Kalau di dalam zikir ilmu tasawuf, sirul asrar bukan nama kira itu kan, tapi kaidah secara zikir yang sering saya sampaikan adalah itu namanya kaidah zikir sirul asrar. Orang-orang yang berzikir sirul asrar itu adalah tidak ada lagi huruf, tidak ada lagi suara. Nah, itu namanya bilisan sir, tetap situ asma tauhid. Apa? Tidak ada lagi pengakuan sifat ketuhanan. Makanya lagi kalau kita bahas tentang ilmu musyahadah, ada musyahadah fil fana, ada musyahadah fil baqa, ada musyahadah fil kamil. Nah, musyahadah fil fana itu adalah fokus, bahasanya itu memfokuskan, menghilangkan keakuan diri. Jadi tidak ada sifat-sifat basariah. Itu fana namanya, musyahadah fil fana. Jadi dia itu memfokuskan bahwa menghilangkan, menyirnakan. Fana itu namanya sirna, mentiadakan sifat-sifat basyariah atau sifat-sifat manusia lagi. Itu dia belajar, berusaha, tidak ada lagi pengakuan sifat ketuhanan. Satu contoh tadi, tidak ada lagi pengakuan bahwa dia yang kuat, bahwa dia yang pintar. Sudah itu tidak ada lagi dia ingin dipuji. Karena apa? Pujian itu mutlak hanya milik Allah. Kalau itu ada pada dirinya, ini sama dengan apa? Kada khawatir rububiyah, pengakuan sifat Tuhanan. Yang boleh sombong itu hanya Allah. Masa manusia sombong? Itu di situ. Itu sama dengan berarti mengakui sifat ketuhanan. Nah, dengan hal macam inilah, ini sama dengan berzikir tapi sir kan. Zikir tapi sir. Apa? Mentiadakan atau mensirnakan sifat-sifat basyariah. Akhirnya apa? Ketika dia itu sudah lewat musyahadah fil fana, akhirnya masuklah
ke makom musyahadah fil baqa. Apa itu musyahadah fil baqa? Menetapkan, fokus hanya menetapkan adanya Allah. Situ. Tidak ada lagi sifat-sifat basyariah. Itu situ. Makanya di situ dikatakan bilisan sirri bi ghairi hurufin wala sautin. Dia itu dengan lisan yang sir, tetapi dengan tanpa huruf, tanpa suara. Kama qala Allah Ta'ala fil hadits qudsi, sebagaimana yang telah difirmankan Allah Ta'ala di dalam hadits qudsi, al insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasiaku, wa ana sirruhu, dan aku rahasianya. Makanya di sini dikatakan oleh Syekh Al-Jilani apa ma'rifatu sifat, ma'rifatu zat, atau ma'rifatul af'al, atau ma'rifatul asma. Makanya manusia itu adalah rahasiaku dan aku rahasianya. Jadi kalau secara hakikat itulah dikatakan silah asal. Tidak ada lagi huruf, tidak ada suara. Itu sama dengan sudah makom musyahadah fana. Setelah fana masuk ke makom musyahadah baqa. Tidak akan sampai ke makom musyahadah baqa ketika tidak ada melewati daripada musyahadah fil fana. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah Ta'ala fi hadits qudsi, dan Allah Ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala di dalam hadits qudsi, inna ilmal batin wa sirrun min sirri. Inna ilmal batin, sesungguhnya ilmu batin, wa sirrun adalah rahasia, min sirri dari rahasiaku. Jadi ilmu batin, ilmu yang ada di alam di qalbu itulah rahasia-rahasiaku. Ini sama dengan yang sering saya sampaikan adalah miratul qalbi, atau cerminnya hati, qalbu, cermin lah, pantulan. Aj'alahu fi qalbi 'abdi. Aj'alahu aku jadikan dia fi qalbi 'abdi, di dalam hatinya hambaku. Wala yaqifu alaihi ahadun ghairi, dan tiada berhenti atasnya seseorang ghairi selainku. Jadi tadi dikatakan sesungguhnya ilmu batin itu adalah rahasia, ya, rahasia dari rahasiaku, dari adanya aku. Tidak akan aku jadikan rahasia itu di dalam, terkecuali di dalam hatinya hambaku. Kenapa? Di dalam hambaku itulah tidak adanya selain aku. Makanya yang sering saya katakan, roh itu tidak kenal selain Allah. Nah, supaya roh itu kembali derajat yang awal, tidak kenal selain Allah, tentunya lah dengan ilmu hakikat. Dengan ilmu hakikat inilah itu akan menghilangkan itu. Tidak ada lagi secara rohani, tidak ada lagi pengakuan basyariah. Yang ada hanya mengenal Allah. Karena secara roh itu tidak kenal selain Allah. Yang kenal hanya Allah. Dari situ. Wal muradu min wujudil insan. Wal muradu, dan yang dikehendaki min wujudil insani, dari wujudnya manusia, huwa ilmu tafakkur, adalah ilmu tafakkur. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sab'ina sanah. Berpikir satu saat, satu waktu, atau satu detik, boleh atau satu jam, itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Itu kata saya tadi, menungnya baik, melamunnya kok ketika itu bertafakur, ini lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Luar biasa kan? Kenapa? Karena hati itu sudah hidup. Kalau hatinya tidak hidup, karena yang pernah saya sampaikan, kalau itu ada cuma tiga. Satu ikhlas, yang kedua ridho, yang ketiga adalah husnuzon.
Tapi kalau adabnya ruh tidak kenal selain Allah, adabnya qalbu itu tadi adalah ikhlas, ridho, husnudon. Untuk mencapai ilmu ikhlas tentunya ilmu hakikat. Untuk mencapai ridho tentunya ilmu hakikat. Untuk selalu berhusnudon kepada Allah tiada lain tidak bukan hanya ilmu hakikat. Jadi tahakurnya melamunnya kita, melamunnya ulama, melamunnya para Allah beda dengan kita orang awam. Kalau kita kok mikirkan dunia, kapan besok nak kerja apa, besok nak makan apa, itu lah bahasanya. Itu masih malam loh, tetapi pikirannya besok pagi. Itu kalau orang awam. Mikir utang ya, mikir utang. Besok aku jatuh tempo. Itu kalau kita orang awam. Tapi kalau orang-orang ulama itu tadi dia itu takutnya atau melamunnya sudah lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Melamun tak deh, sambil merokok, minum. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ilmu furqan wa huwa tauhid, adalah ilmu furqan, yaitu adalah ilmu tauhid. Wa bihi yasilu al-arif ila ma'rufihi wa mahbubihi. Wa bihi, dan dengannya, dengan ilmu tauhid itu tadi, yasilul arifu, akan sampailah seseorang yang arif, yang kenal, ila ma'rufihi, kepada yang kenalinya itu Allah, wa mahbubihi, dan yang dicintainya, wa natijati, dan buah wa natijati ilmil arif, dan buah ilmu ma'rifat, at-tirani, terbang berruhaniyah, dengan ruhaniyah, ila alamil qurbah, kepada alam qurbah. Fal arifu, maka seseorang yang arif, orang yang sudah kenal, itu toyarun, terbang ilal qurbah, kepada qurbah. Wal abidu, sedangkan orang-orang yang ahli ibadah, sayarun, berjalan ilal jannati, kepada surga. Inilah bahasanya perbedaan orang yang ahli ibadah dengan orang-orang yang ma'rifatullah. Dia itu selalu menuju ke alam qurbah. Namanya apa? Tujuan hidupnya itu hanya qurbah, supaya kembali ke sejatinya itu kenal. Itu secara ruhaniyah, bukan secara jasmani. Makanya di dalam kitab Husnul Asrar diterangkan tentang hadis Rasul, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Gitu. Bisa terbang secara ruhaniyah. Karena apa? Karena tidak sekedar salat kok, tetapi per detik, per waktu, per saat ibadahnya itu tidak ada menyebutkan Allah, selalu menyembah, selalu salat. Makanya di situ oleh Nabi katakan as-salat itu maknanya menyembah. Jadi tidak sekedar pas salat hanya salat kok enggak, tapi per detik, per waktu, per saat itu selalu menyembah kepada Allah. Tidak ada menyembah selain Allah. Itu makanya per waktu, per saat, per detiknya itu selalu menyembah kepada Allah. Hanya apa? Tidak ada yang menyebutkan Allah. Itulah dikatakan oleh Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Tapi kalau seseorang hamba itu berjalan kepada surga, ibadahnya surga. Jadi kalau larinya sudah ke ilmu hakikat, tidak ada lagi ibadahnya ke ibadah surga. Takut neraka. Karena apa? Kan semuanya itu makhluk. Padahal kalau itu kembalikan secara rohani, roh itu tidak kenal selain Allah. Kalau kita campurkan dengan surga itu makhluk. Neraka makhluk. Makanya orang-orang yang bertauhid itu tidak kenal lagi selain Allah. Kita habiskan. Qala ba'dhum fi haqqi, dan telah berkata sebagian ulama fi haqqi dalam haknya. Qulubul arifin laha uyunun. Qulubul arifin, hatinya orang-orang yang arifin, laha baginya uyunun, ada mata. Taro, melihat sesuatu, la yaruhu, yang tiada melihatnya, an-nadhiruna, orang-orang yang memandang. Wa ajnihatun, dan
sayap tatiru yang terbang bi ghairi rishin dengan tanpa bulu ila malakuti rabbil alamin sampai kepada alam malakut rabbil alamin. Jadi hatinya para orang yang arif itu baginya itu ada mako. Hatinya itu ada mako. Mako hati, ainul basirah. Tapi baru setelah su'akul basirah, ainul basirah, baru sampai tahakul basirah. Karena di situ kan hatinya orang-orang yang ma'rifatullah itu ada mako. Dengan mata hati itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang pandangan secara zahir. Makanya di situ taroma la yarahun nadirun. Jadi orang-orang yang awam tidak mampu untuk menembusnya, memandangnya, tapi orang-orang yang arif dia mampu untuk memandangnya. Gitu di situ. Sudah banyak masih. Fahadatiron tibatul arifin, maka dengan terbang inilah di dalam batinnya orang arif buat insan hakiki adalah manusia secara hakikatnya. Nah, manusia secara hakikat itulah dia itu terbang secara rohani, bukan secara jasad. Tapi kalau ada orang yang bisa terbang yang tidak apa-apa terbang. Di situ terbangnya bukan pakai bulu, makanya di situ terkatakan. Jadi terbangnya itu tidak pakai sayap, tapi secara rohani. Makanya as-salatu mi'rajul mu'minin. Nah, sholat kita tuh sudah sampai di situ belum? Yang dikatakan Nabi tadi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu sudah sampai belum? Sampai mi'raj itu mah. Itu yang perlu kita kejar. Supaya sesuai dengan kaidah itu. Kaidah mi'rajul orang-orang mukmin. Terbang, tapi terbangnya tanpa sayap. Jangan pula kamu bayangkan seperti sayap. Enggak. Itu secara rohani, karena hatinya orang-orang arif itu bisa ada mata di situ, yaitu ainul basirah sampai lagi hakul basirah. Wa huwa habibullah azza wa jalla, dan dialah kekasih Allah azza wa jalla, wa mahramuhu, dan mahramnya. Nah, mahram, wali-wali Allah Taala mahram, dekat kan? Wa urusuhu, dan pengantinnya. Wali-wali Allah atau orang-orang yang sudah berhakikat itu adalah satu, dia itu adalah kekasih Allah, yang kedua mahram. Namanya mahram itu apa? Dekat, pewaris. Makanya ada kaidah. Kalau kamu tuh memusuhi kekasihku, berarti kamu apa? Menabuh genderang perang. Itu karena kamu tuh telah memusuhi kekasihku, telah memusuhi warisku, ya, namanya waris. Waris itu dua, ada waris dari nasab, ada waris itu dari keluarga. Maksudnya itu satu darah, itu waris. Nah, wali-wali Allah itu diibaratkan warisnya waris yang perkalian darah, ibaratnya macam itu. Makanya di situ secara hakikat inilah manusia itu hakikatnya manusia. Bisa dikatakan dia itu manusia ketika dia itu sudah sampai ke ilmu hakikat. Karena manusia yang hakikat inilah yang dikatakan habibullah, mahramnya, dan pengantinnya. Kama qala Abu Yazid Al-Bustami, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah taala, auliya Allah hum araisuhu. Kekasih Allah itu adalah kekasih Allah, mereka itu adalah pengantinnya Allah. Namanya pengantin. Selalu bercinta kasih. Tidak ada bercinta kasih kepada yang lain. Kalau kita kok bercinta kasih apa? Kepengennya macam ini, kepengennya macam itu. Terbuai dengan angan-angan yang panjang. Tapi kalau kekasih Allah itu tidak, selalu bersama. Karena zauq, merindukan, ingin bertemu. La yarol araisa ilal maharim, ya, tidak akan melihat pengantin itu kecuali mahram. Ya, namanya pengantin. Ya. Tidak akan bisa. Satu contoh ketika digambarkan dunia, pada pengantin baru, tidak mungkin pengantin baru itu bisa dilihat oleh orang lain kecuali mahram. Begitulah Allah Ta'ala.
bahwa makhduna indahu, maka mereka itu disembunyikan indahu di sisinya fi hijabil unsi ya, fi hijabil unsi, di dalam hijab kemesraan, bermesraan, selalu bermesraan dengan Allah, tidak lagi bermesraan dengan makhluk. Jadi, nah tujuan daripada ilmu hakikat ini adalah kembali bermesraan dengan Allah. Dulu roh itu sudah bermesraan dengan Allah. Ketika dihadirkan di alam dunia, bermesraan dengan selain Allah, bermesraan dengan dunia, dengan harta, bermesraan dengan jabatan, bermesraan dengan apa? Istri, bermesraan dengan anak, lupa kan? Nah itu supaya kita kembali bermesraan lagi dengan Allah, karena hakikatnya ada roh itu sudah bermesraan, itu harus dengan ilmu hakikat dari situ. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wala yarahum ahadun fid dunya, dan tidak melihat kepada mereka ahad seseorang fid dunya, di dalam dunia, wala fil akhirati, dan tidak melihat di dalam akhirat, khairullahi ta'ala, selain Allah Ta'ala. Jadi hakikatnya wali-wali Allah itu tidak akan bisa dilihat ya. Wali-wali Allah itu tidak akan bisa dilihat di dunia, terkecuali wali-wali sekelas. Makanya ada kaidah layak itu wali dan wali, tidak akan melihat wali itu terkecuali wali. Maksud kaidah itu adalah apa? Tidak akan bisa melihatnya wali yang pertama, wali tingkatan pertama, terkecuali wali tingkatan pertama. Tidak mungkin wali murid akan bisa melihat dia wali, tidak bisa. Kita jangan terpancing dengan pandangan. Satu contoh, mungkin kita kadang-kadang kita memandang satu, ketika orang itu bisa berkata bahasa itu ketika lagi akan terjadi gini, orang-orang yang macam itu dianggap wali, bukan itu. Sudah itu terjadi kan, ini hari ini lagi akan terjadi macam ini, itu wali, bukan itu. Itu kadang-kadang orang awam ini juga. Jadi ketika ada seseorang itu bercakapnya akan terjadi, sangat dianggap itu wali. Ketika yang menebak. Pada nebak. Sudah itu orang yang bisa berjalan di atas air. Ya, di atas air itu wali, belum tentu. Wali itu tadi dikatakan wala yarahum ahadun fid dunya wala fil akhirah. Tidak akan bisa melihat tadi ya, di dalam dunia itu seseorang, tidak bisa. Tapi kaidah layak itu wali itu tadi tidak akan bisa melihat wali yang nomor satu itu terkecuali wali yang nomor satu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala fil hadis al-qudsi, di dalam hadis qudsi, auliyai tahta kubabi, kekasih-kekasihku itu di dalam kubah-kubahku, layak rikuhum ghairi, maka tiada bisa melihat mereka ghairi, selainku. Yang tahu cuma Allah. Jadi tidak ada wali itu mengaku, tidak boleh. Satu contoh, dia itu merasa aku ini sudah sampai ke maqam wali. Tidak ada kata-kata sampai itu sudah apa itu? Sudah kadawati rububiyah namanya. Pengakuan sebagai ketuhanan. Mengaku jadi wali. Yang boleh mengaku jadi wali itu apa? Wali nikah. Ini anaknya siapa? Siapa yang jadi wali? Saya. Wah, itu boleh. Selain kalau wali itu boleh, wali murid boleh ngaku, wali nikah boleh diakui, wajib diakui. Itu kalau wali nikah itu wajib diakui. Tetapi kalau wali masih di situ adalah kekasih Allah, tidak ada pengakuan. Bahkan dirinya sendiri pun tidak tahu bahwa dia itu wali. Itu di situ. Apalagi saya mengakui aku ini wali, itu bukan wali, ya, wali pen, wali pen. Walayar nasu fi dhahiri minal arus, walayar nasu, dan tiada melihat manusia fi dhahiri, di dalam dhahirnya, minal arusi, dari pengantin, ila dhahiro zinatihima, terkecuali dhahirnya penghiasnya.
bisa bertemu dengan pengantin terkecuali siapa? Orang-orang yang menghias. Nah, itu situ. Terakhir kita habiskan sampai ke Rasul. Qala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, telah berkata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah taala, al-wali Raihanullah, Raihan. Makanya anak saya itu saya namakan Muhammad Raihan Najib. Bau yang harum. Al-wali anak itu. Jadi makanya saya katakan namanya itu Muhammad Raihan Najib. Mudah-mudahan itu mendapatkan manfaat dari nama itu. Al-wali, wali atau kasih Allah. Al-wali Raihanullah taala fi ardihi, kekasih atau wali. Wali itu adalah minyak harumnya Allah taala fi ardihi, di dalam buminya. Jadi wali-wali Allah itu adalah minyak, diibaratkan seperti minyak wangi. Namanya mengharumkan, menjaga, mengharumkan. Yasumuhu asidikun, yang dapat menciumnya asidikun, orang-orang yang sidik, orang-orang yang benar. Fatasilu raihatu ila qulubihim, fatasilu raihatuhu, maka sampai arumnya ila qulubihim, kepada hati-hati mereka. Fayastaquna, maka mereka merindukan bihi dengannya, ila maulahum, kepada Tuhannya. Wa tazdadu ibadatuhum, dan maka tambah ibadah mereka, ala tafahuti akhlaqihim, atas selisih akhlak mereka, bihasbil fana'i, dengan hitungan fana atau kesirnaan, li'ana ziyadata qurbah, karena sesungguhnya tambahnya qurbah, tambah dekat, bi ziyadati fana'il fani, dengan fana atau dengan tambahnya fana'ul fana. Jadi salah satu untuk sampai kepada derajat derajat Raihan, raja menjadi minyak wanginya Allah Taala di dalam dunia ini adalah apa? Yaitu harus sampai ke makom musyahadah fil fana, mensirnakan keakuan atau sifat-sifat basyariah. Di situ yang ada adalah sifat rububiyah, tidak ada lagi sifat-sifat basyariah, itulah fana. Fal wali huwal fana fi hali, maka wali itu adalah fana fi halihi, dalam perbuatannya. Wal baqi, dan baqi al-baqa, wal baqi fi musyahadatil haq, di dalam musyahadah hak, itulah fana. Ada musyahadah fana, ada musyahadah baqo. Musyahadah fana adalah itu memfokuskan, mensirnakan sifat-sifat basyariah, itu fana namanya. Tapi kalau yang baqo adalah fokus menetapkan adanya kekekalan Allah, itu namanya musyahadah baqo. Walam yakun lahu anasihi, dan tiada adanya lahu baginya anasi dari dirinya, ikhtiyarun, pilihan. Jadi tidak ada pilihan kepada dirinya itu, terkecuali hanya menggantungkan semuanya itu kepada Allah. Walalahu, dan tiada baginya ma'ahadin beserta seseorang khairullah, selain Allah, qirarun, ketenangan. Jadi orang-orang yang sudah sampai ke makom mana, orang-orang yang sampai sudah ke makom baqo, tidak ada ketenangan itu. Ya. Dia itu tenang bukan karena banyak duit, dia itu tenang bukan karena banyak harta, dia itu tenang bukan karena banyak istri, dia itu tenang bukan karena banyak anak, tapi ketenangan itu hanya dengan Allah. Itulah orang-orang yang sudah sampai ke makom fana, orang-orang yang sudah ke makom baqo. Terakhir, wal waliyu man uyida wal waliyu wali adalah orang uyida bil karamah, yang dikuatkan dengan karamah, wa ghibat, dan dihoibkan anu darinya, di anahu, karena sesungguhnya dia layar isya, tiada melihat isya. Fa inna isya, maka sesungguhnya membuka, fa inna
ifsyai sirri rububiyah, karena sesungguhnya membuka sir sifat rububiyah kufrun. Kama zakara sahibul mirsad rahimahullah taala, sebagaimana yang disebut oleh sahibul mirsad rahimahullah taala. Jadi wali itu dikuatkan dengan karomah. Karomah wali itu 1000 karomah. Orang-orang yang tadi saya katakan di awal tadi, orang itu bisa berkata, perkataan itu terwujud, belum tentu wali. Seandainya kembali itu pun baru pintu awal, pintu pertama. Dikatakan oleh Syekh Al-Jilani tidak akan sampai ke makom musyahadah baqo ketika tidak melewati dari yang 99. Itu baru level pertama orang-orang itu tidak akan sampai ke makom baqo kalau tidak sampai ke semuanya itu, melewati semuanya itu yang 1000 alfu karamatin. Jadi balik itu mempunyai 1000 karamah. Ashabul karamah kulluhum, ashabul karamati, pemilik karamah kulluhum semuanya mahjubuna dihijabi, terhalang mereka. Wal karamatu haidur rijal, dan karomah itu adalah perkara yang menghalangi seseorang. Fal wali lahu alfu maqamin, maka wali lahu baginya alfu karomah maqamin, 1000 maqam. Awalu babul karomah, permulaannya adalah pintu karomah. Man jawaza, itu dikatakan oleh Syekh Al-Jilani yang kata saya tadi, man jawaza, barang siapa yang dapat melewati minha darinya nalal baqo, maka akan mendapatkan yang lainnya. Jadi ketika seseorang itu sudah sampai ke makom musyahadah, makom mukasyafah itu mukasyafah alam jabarut, mukasyafah alam lahut, mukasyafah alam malakut, itu bersenang-senang di situ, itu tidak akan sampai ke makom baqo ketika tidak melewati daripada mukasyafah yang lainnya. Karena karomah yang para wali itu mempunyai 1000 karomah. Jadi tujuan daripada kita mengkaji ilmu tauhid itu bukan karena adanya karomah itu bonus. Itu pun dia tidak tahu bahwa wali itu mempunyai karomah, dia tidak tahu. Seseorang wali itu tidak tahu bahwa dia itu berkaromah, tidak tahu. Karena apa? Karena ketika karomah ini hanya bersenang-senang di awal, itu jangan bersenang-senang di awal. Satu contoh, lagi akan hadir banyak tamu, ujung-ujungnya jadi dukun. Padahal itu baru pintu pertama. Ketika kamu tidak melewati itu, bersenang-senang di situ, tidak akan sampai ke makom musyahadah baqo. Itu di situ. Wah, jadi tujuan daripada ilmu tadi adalah supaya kembalinya kita itu kepada ruh asli, ruh asal. Yaitu apa? Qurbah. Sudah kenal dengan Allah, atau yang sering saya sampaikan adalah roh itu tidak kenal dengan selain Allah. Inilah tujuan daripada ilmu hakikat atau ilmu yang disampaikan oleh Syekh Al-Jilani ini. Ya, mudah-mudahan sedikit kok kita bisa, kalau bisa itu sedikit tapi kita langsung bisa mengamalkan. Kita usahakan mengamalkan. Paham tidak paham, yang penting kita ngaji dan kita amalkan. Sedikit-sedikit kita amalkan, karena ilmu hakikat ini isinya sampai adalah dengan ilmu, dengan amal, dengan mujahadah. Kalau tidak itu tidak akan sampai ke situ. Orang bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok kita masuk al-faslu tsani fi bayani raddil insan ila asli safilin. Jadi kita besok masuk kepada manusia itu adalah manusia yang sempurna, tetapi bisa dikembalikan ke derajat yang serendah-rendahnya. Al-Fatihah.